Salam saudaraku, hari ini ketemu lagi dengan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Kekasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin dia bisa sampai kepada satu tujuan karena dia sendiri tidak memiliki tujuan. Nah, orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup, kita akan melihat dan kita akan belajar bagaimana orang-orang itu digerakkan oleh siapa. Kita belajar bahwa orang-orang yang digerakkan oleh hal-hal yang mereka hadapi, misalnya perasaan bersalah, perasaan tertuduh, perasaan ketakutan, bahkan ada perasaan di mana dia sendiri merasa tidak mampu. Nah, hari ini saya mau sampaikan apa sebenarnya yang menggerakkan saudara, apa sebenarnya yang menggerakkan hidup saudara. Yang pertama, kita melihat bahwa ada banyak orang yang digerakkan oleh rasa bersalah. Dalam kehidupan dia merasa bahwa dia merasa bersalah. Dan pada umumnya orang yang merasa bersalah pada waktu kapan? Pada waktu dia kehilangan seseorang yang dia kasihi tetapi dia tidak melakukan apa-apa, dia merasa bersalah, bahkan dia merasa tertuduh. Nah, kekasih Tuhan, kalau orang yang merasa bersalah, ada kalanya pada waktu dia seharusnya sudah menemukan hal yang baik, dia tidak temukan karena dia senantiasa dikuasai oleh perasaan bersalah. Anda bisa bayangkan bahwa orang yang mengalami perasaan bersalah, waktu dia berdoa, doanya merasa tidak mantap. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa bersalah. Kita belajar dari Kain. Pada waktu dia membunuh yang namanya Habel, apa yang terjadi? Dia merasa bersalah, dia hidup mengembara. Jadi yang adalah ketakutan dalam hidupnya, dia merasa bersalah karena apa? Dia membunuh adiknya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-14a. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Anda bisa bayangkan pada waktu dia merasa tertuduh, dia merasa seorang pengembara dan seorang pelarian. Jadi kekasih Tuhan, kalau ada orang yang digerakkan oleh perasaan tertuduh, apa yang terjadi? Pada waktu dia digerakkan oleh perasaan tertuduh, sering sekali tidak fokus. Sering sekali dia mengalami yang namanya trouble dalam kehidupan dia. Karena yang senantiasa muncul dalam hidupnya, dalam hati dan pikirannya, perasaan bersalah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda berkata begini, saya merasa bersalah. Kenapa keluarga saya pada waktu dia hidup, saya tidak melakukan yang baik. Saya malah santai-santai saja. Saya merasa bahwa itu adalah memang sudah seperti begitu kejadiannya. Tetapi ketika orang yang dia sayangi, orang yang dia cinta itu meninggal, di situ muncul perasaan bersalah. Dan pada waktu perasaan bersalah itu muncul, yang terjadi adalah beberapa hari dia merasa bersalah, dia merasa tertuduh karena dia lalai. Perhatikan, karena dia merasa lalai. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, apa sebenarnya yang membuat kita bisa lepas dari perasaan tertuduh? Kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Seandainya saja ada orang mengerti kebenaran firman Tuhan ini pada waktu dia mengaku dosa dia,
maka di situ ada kelegaan, maka di situ ada kelepasan dari perasaan tertuduh ini. Tetapi banyak orang hidup digerakkan oleh perasaan tertuduh. Pergi kemana-mana merasa tertuduh, pergi kemana-mana merasa tertuduh. Jadi tidak ada tujuan hidup dia, karena dia senantiasa dihantui, digerakkan oleh perasaan tertuduh ini. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Pada waktu kita bawa kepada Tuhan, pada waktu kita mengakuinya di hadapan Tuhan, maka pada waktu itu ada kelepasan, maka pada waktu itu ada kesembuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seseorang akan menjadi sembuh dari perasaan bersalah, dari perasaan tertuduh pada waktu dia mengakui segala dosa itu. Mungkin ada orang yang sudah mengakuinya berulang-ulang, tapi pada hari ini, pada waktu kita mengaku di hadapan Tuhan, pada waktu kita mengaku, maka di situ dikatakan kita akan menjadi sembuh. Saudaraku kekasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang hari ini digerakkan oleh perasaan tertuduh. Selama bertahun-tahun Anda merasa tertuduh karena Anda lalai melakukan kebaikan bagi orang yang Anda cintai. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Anda mengaku dosa Anda, maka di situ Anda disucikan, maka di situ Anda diberikan kesembuhan, maka di situ engkau akan diberikan kelegaan pada waktu Anda mengaku segala dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau menghimbau supaya Anda tidak terus dihantui oleh perasaan bersalah ini, oleh perasaan tertuduh ini. Lalu yang kedua, apa yang menggerakkan Anda hari-hari? Adakah di antara Anda yang hari-hari ini digerakkan oleh perasaan benci, perasaan amarah, perasaan dendam? Karena mungkin Anda tidak bisa melampiaskannya kemana-mana. Anda dendam, Anda kecewa, Anda marah. Dan Anda terus dalam kehidupan Anda hidup digerakkan oleh perasaan benci, perasaan marah. Jadi pada waktu Anda digerakkan oleh perasaan benci, perasaan marah, maka hal itu yang membuat Anda akan menjadi terpuruk. Rohani tidak bertumbuh, tidak ada sukacita, karena Anda didorong oleh emosi, didorong oleh kebencian, didorong oleh amarah Anda. Kalau kita pelajari pada waktu Anda melampiaskan amarah Anda kepada orang lain, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan merusak hubungan. Pada waktu Anda marah kepada seseorang, emosi kepada seseorang, marah kepada seseorang, itu akan merusak hubungan. Tetapi ada juga orang yang pada waktu dia didorong oleh amarah, benci. Ada juga orang yang diam, nggak mau ngomong. Tahukah saudara, pada waktu seseorang melakukan seperti itu, yang terjadi adalah merusak dirinya sendiri. Akan muncul sakit penyakit. Karena apa? Karena dia memendam perasaan amarah. Ada banyak orang pada waktu dia memendam perasaan benci, perasaan marah, perasaan jengkel. Ada orang yang pingsan. Karena apa? Karena itu tidak tersalurkan. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, yang kedua, ada banyak orang dalam kehidupannya didorong oleh perasaan benci, perasaan kecewa, perasaan amarah. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat
7 sampai dengan 8. Firman Tuhan katakan begini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kekasih Tuhan, pada waktu Anda marah, pada waktu Anda kesal, pada waktu Anda benci kepada seseorang, di sini firman Tuhan katakan nantikanlah Tuhan. Bahwa Tuhan menolong saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara, bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Jangan marah pada waktu seseorang melakukan tipu daya. Ada banyak orang hari-hari ini melakukan tipu daya. Tetapi saudaraku kekasih Tuhan, Alkitab melaporkan berhentilah marah itu. Berhenti dan tinggalkan panas hati itu. Jadi kekasih Tuhan, kalau ada seseorang yang senantiasa dalam hidupnya didorong oleh perasaan benci, didorong oleh perasaan marah, maka kebenaran firman Tuhan katakan jangan amarah itu membawa kita kepada dosa. Tetapi seharusnya bagaimana? Nantikan Tuhan, Dia akan membela Anda, Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memberikan senantiasa pertolongan, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Nantikan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan merasa tidak adil dalam hidupnya, merasa diperlakukan tidak adil dalam hidupnya. Maka Anda mulai benci, maka Anda mulai marah, maka Anda mulai kesal, maka Anda mulai jengkel. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan nantikan Tuhan. Anda bisa bawa Tuhan ini, saya lagi marah Tuhan, saya lagi kesal Tuhan, saya lagi kecewa. Nantikan Tuhan. Pada waktu Anda menantikan Tuhan, maka Dia akan memberikan pertolongan kepada Anda. Jadi nantikan Tuhan. Ada banyak orang ketika dia mengalami yang namanya amarah, kesal, jengkel, sering sekali sudah tidak fokus. Bahkan ada kesempatan-kesempatan yang seharusnya yang dia peroleh, kesempatan-kesempatan yang besar, tidak terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena dia dihinggapi, dihantui, didorong oleh perasaan benci dan marah. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nantikan Tuhan. Pada waktu Anda lagi marah, pada waktu Anda benci, pada waktu Anda lagi kecewa, nantikan Tuhan. Tuhan, ini persoalan saya, ini pergumulan saya. Saya melihat bahwa orang-orang memperlakukan saya tidak adil. Nah, pada waktu Anda melakukan, menantikan Tuhan, maka Dia akan berikan kelegaan, maka Dia akan memberikan pertolongan. Nantikanlah Tuhan. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Tinggalkan yang namanya amarah, karena pada waktu Anda meninggalkan yang namanya panas hati, meninggalkan yang namanya amarah, dan Anda menantikan Tuhan, maka di situ ada pertolongan yang sangat luar biasa. Maka di situ ada pertolongan yang sangat-sangat dahsyat. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, nantikan Tuhan. Berhenti marah dan berhentilah panas hati. Lalu yang ketiga, apa yang mendorong Anda hari-hari ini? Yang pertama tadi, Anda didorong oleh apa? Digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh rasa bersalah. Lalu yang kedua, Anda digerakkan oleh rasa benci dan marah. Lalu yang ketiga, kita belajar Anda digerakkan oleh apa? Anda digerakkan oleh perasaan takut. Berbuat ini takut, berbuat ini takut. Kenapa ada banyak orang senantiasa dihinggapi oleh perasaan takut ini? Mungkin saja dia di masa lalunya dia pernah mengalami trauma. Mungkin ada ancaman-ancaman dari orang lain.
Lalu dia trauma, lalu dia takut. Dan setiap kali dia mengambil keputusan, maka dia merasa takut. Dan yang terjadi pada waktu dia perasaan takut, maka yang membuat dia ini tidak menjadi fokus kepada pekerjaannya, karena selalu dihantui, selalu didorong oleh perasaan takut. Tapi tahukah saudara bahwa orang yang memiliki kasih, orang yang di dalam kasih, karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, oleh karena itu kalau hari ini Anda didorong oleh perasaan takut, mari milikilah kasih Tuhan yang menguasai pikiran Anda, yang menguasai hati Anda, yang menguasai hidup Anda. Karena kasih Yesus itu melenyapkan ketakutan. Jadi kekasih Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang hari ini mengalami ketakutan, takut diancam, takut diteror, takut dan sebagainya. Dan pada waktu Anda memiliki kasih Tuhan, yang terjadi adalah kasih itu yang melenyapkan ketakutan. Jadi pada waktu Anda mengalami ketakutan, jangan sampai Anda berlarut-larut mengalami yang namanya ketakutan. Karena pada waktu Anda memiliki kasih Tuhan, maka yang terjadi kasih itu akan melenyapkan ketakutan. Pada waktu Anda mengalami ketakutan dan kasih Tuhan itu melanda hidup Anda, maka ketakutan akan sirna, karena firman Tuhan bilang kasih itu melenyapkan yang namanya ketakutan. Lalu yang berikut, Anda digerakkan oleh apa? Anda digerakkan oleh apa? Materialisme. Jadi pokoknya dapat uang. Anda mau nyikut orang, mengintimidasi orang, yang penting dapat duit, dapat uang. Nah, pada waktu Anda tujuannya seperti itu, nggak punya tujuan, pokoknya uang, 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 harta, harta, dan harta, dan Anda dikendalikan oleh itu, maka yang terjadi adalah hidup Anda akan menjadi rapuh, dan Anda bisa melakukan segala cara supaya dapat mendapatkan uang, menekan orang, mengintimidasi orang. Dan banyak orang berpikir bahwa pada waktu dia mendapatkan harta, pada waktu dia mendapatkan yang namanya uang banyak, maka dia merasa bahwa dia itu berharga, harga dirinya akan menjadi naik. Karena dia banyak uang, karena dia banyak harta. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya harga diri saudara bukan terletak kepada harta, bukan terletak kepada uang, tetapi harga diri Anda adalah seharga darah Yesus yang sudah menebus Anda. Yaitu seharga darah Yesus yang sudah menebus Anda. Jadi kalau Anda belum ditebus oleh darah Yesus, maka Anda tidak berharga. Tetapi kalau Anda ditebus dengan darah Yesus, maka di situ dikatakan Anda berharga, karena darah Yesus adalah darah yang mahal. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Anda bisa bayangkan pada waktu Anda ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus, maka Anda begitu berharga. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya
Anda ditebus dengan darah yang mahal. Kalau Anda ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, Anda tidak bisa membayarnya, tapi Dia berikan secara cuma-cuma supaya Anda bisa dibebaskan dari perasaan bersalah, Anda bisa dibebaskan dari perasaan benci, perasaan amarah. Anda bisa dibebaskan karena apa? Karena Anda sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, oleh karena itu, saudaraku kekasih Tuhan, mungkin selama ini Anda didorong oleh materialisme. Pinginnya harta, 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 harta. Sehingga Anda tidak punya tujuan hidup, hanya harta doang. Uang doang. Pikirannya terus, tidak waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk kumpul dengan keluarga, tapi uang, 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 dan uang. Jadi kekasih Tuhan, izinkan hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Izinkan pada waktu darah Yesus tertumpah bagi saudara dan saya, Anda ditebus dengan darah yang mahal. Kalau Anda lihat ayat yang saya sampaikan tadi, maka Anda ditebus dengan darah yang mahal. Kenapa dibilang mahal? Karena kalau Anda membelinya Anda tidak sanggup, maka Tuhan memberinya dengan cara cuma-cuma. Dia menebus saudara dengan darah yang mahal. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, inilah waktunya miliki tujuan hidup yang jelas. Jangan sampai Anda digerakkan oleh perasaan takut, perasaan amarah, perasaan benci, perasaan tertuduh, digerakkan oleh materialisme. Tetapi ini waktunya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Firman Tuhan katakan, jikalau aku hidup di dunia ini, itu berarti bahwa aku memberikan buah. Ada buah itu, buah damai sejahtera, buah-buah roh, damai, sukacita, penguasaan diri, dan sebagainya. Tapi ada juga buah pelayanan, yaitu buah jiwa-jiwa. Anda membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi hari ini ketika Anda misalnya mengalami yang namanya zaman Tuhan, lawatan Tuhan, dalam hidup kita, jangan sampai kita tidak memiliki tujuan hidup. Karena tujuan hidup kita bukan hanya uang saja. Memang uang perlu, harta perlu. Tetapi jangan fokus Anda hanya semata-mata di situ. Tetapi justru pada waktu Anda misalnya diberkati, keuangan banyak, dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, mari milikilah tujuan hidup. Pada waktu Anda memiliki tujuan hidup, Anda bisa memberikan dorongan kepada orang lain yang lemah. Anda bisa memberikan support kepada orang yang letih lesu. Jadi sampai hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan berharap menolong, menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki tujuan hidup. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai kami digerakkan oleh perasaan bersalah. Jangan kami digerakkan dalam hidup ini oleh perasaan tertuduh. Jangan sampai digerakkan oleh perasaan ketakutan. Jangan sampai kami digerakkan dalam hidup ini oleh karena benci dan marah. Jangan sampai kami digerakkan dalam hidup ini adalah materialisme. Tetapi biarlah ya Tuhan,
Kasih-Mu yang menguasai setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini boleh menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka Tuhan boleh memiliki kasih Tuhan, mereka boleh memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu berlari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi, yaitu kepada Kristus Tuhan kami. Yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita dan angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.